Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di program obrolan malam hari ini. Sesuai dengan fakta dan data yang kami kumpulkan di lapangan bahwa Nahdlatul Ulama di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini sejak lahir, sejak berada secara de facto di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini diawali dari kiprah MBC Tulang Bawang Udik yang saat itu tidak lepas dari peran pemerintah. Ada sosok camat yang disebutkan oleh para pendahulu kita bahwa beliau ikut serta dalam pendirian Nahdlatul Ulama di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini, yakni beliau almarhum Nur Alfian. Dan pada tahun 1999, tepatnya saat berdirinya Kabupaten Tulang Bawang, di sana pun ada sosok namanya Bupati Santuri Hasan yang mensupport dan hadir di tengah-tengah geliat perkembangan Nahdlatul Ulama di sana. Pertanyaan adalah, di Tulang Bawang Barat ini seperti apa hubungan antara Nahdlatul Ulama dengan pemerintah daerah yang bisa diceritakan kepada pemirsa kita pada malam hari ini? Baik. Alhamdulillah, kalau untuk hubungan antara NU dan pemerintah khususnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat ini sangat akrab. Alhasil ketika pembangunan kantor, memang kantor ini tidak dari awal kita yang membangun di kepengurusan kami. Kita melanjutkan pembangunan yang sudah ada, cuman pembangunan pada saat itu masih sekitar 20-30%. Pembangunan itu kita rampungkan pada saat ini, dan sebagian besar biaya pembangunan itu pun dari pemerintah daerah. Alhamdulillah, pada ketika kita akan melanjutkan pembangunan itu, pemerintah daerah memberi sumbangan dana yang cukup luar biasa lah untuk pembuatan kantor NU. Kemudian bukti terjalin sosok yang baik antara PCNU dan pemerintah daerah itu pemerintah daerah memberikan hibah mobil ambulan untuk warga NU. Jadi mobil ambulan itu dibuat atau dipergunakan untuk warga NU itu untuk sarana transportasi ketika warga NU itu sedang membutuhkan ambulan. Dan ambulan itu kami dari pengurus PCNU atas perintah ketua PCNU, maka untuk warga NU menggunakan mobil ambulan itu gratis tanpa dipungut biaya apapun. Gitu, dengan dibuktikan memiliki Kartanu, maka gratis menggunakan mobil ambulan. Kemudian bupatinya sendiri pun di Tulang Bawang Barat menjadi pengurus NU. Itu menjadi mustasar di NU. Maka antara NU dan pemerintahan saat ini di Kabupaten Tulang Bawang Barat sangat baik. Gitu. Jadi tidak ada perselisihan sama sekali. Alhamdulillah. Gitu. Kerjasama apa yang dilakukan oleh PCNU atau sumbang siapa yang akan diberikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat ini dalam rangka mendukung win-win solution, kerjasama yang baik di antara pemerintah daerah dengan ormas terbesar di Indonesia ini yang ada di Tulang Bawang Barat? Ya, kalau kerjasama yang sudah kita jalan ya, kita ikut serta mensosialisasikan aturan-aturan atau perda-perda atau perbub-perbub yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Kami dari jajaran pengurus NU ketika ke MWC, ke Ranting, silaturahmi ke semua pengurus NU yang di Kabupaten Tulang Bawang Barat, kita ikut serta mensosialisasikan perda-perda yang sudah terbit. Itu. Sehingga antara NU dan pemerintah daerah biar sinergi jalannya. Jadi tidak ada pertentangan antara warga NU dan pemerintah daerah, karena NU sendiri ikut serta mensosialisasikan apa yang sudah pemerintah daerah tentukan kebijakannya. Itu. Sehingga alhamdulillah sampai saat ini semua baik-baik saja antara pemerintah dan daerah dan PCNU ini berjalan seiring sejalan tanpa ada hambatan apapun. Dan bersyukur Bupati kita, Bupati Umar Rahmat ini sangat
sangat perhatian dengan NU yang ada di Kabupaten Tulang Bang Barat. Itu. Baik. Program apa yang akan disinergikan dengan pemerintah daerah selama kurun waktu 5 tahun ini? Yang sudah kita sepakati antara jajaran pengurus, yaitu kesejahteraan untuk pengurusnya nanti dan warga NU yang ada di Kabupaten Bang Barat, yaitu nanti kita akan melakukan kerjasama di bidang pupuk. Nah, nanti bagaimana NU ini membuat pupuk dari bahan-bahan alam yang ada, ini bagaimana nanti pemerintah daerah bisa memberi supportnya untuk NU, sehingga bagaimana Tubaba ini, Tulang Bang Barat ini menjadi tempat prioritas untuk penyebaran pupuk NU itu. Itu yang sudah kita obrolkan antara pengurus dan pemerintah daerah, dan alhamdulillah responnya pun baik. Mudah-mudahan ke depan nanti bisa terrealisasi dengan baik, mungkin bisa dikeluarkan perdanya atau yang lain sebagainya, sehingga seluruh warga di Tulang Bang Barat ini bisa menggunakan pupuk NU. Itu yang sudah kita obrolkan selama ini. Itu yang akan kita lakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, wabil khusus kepada Dinas Pertanian. Baik. Tentunya kita namanya kerjasama ada timbal balik. Apa kira-kira harapan dari keluarga besar Nahdlatul Ulama, pengurus khususnya hari ini, yang diharapkan dari pemerintahan saat ini, Pak? Jadi kalau yang diharapkan warga NU ya kepada pemerintah, ya bagaimana pemerintah ini punya program-program khusus untuk NU dan untuk masyarakatnya, sehingga masyarakat NU ini bisa berkarya, kemudian dengan karya itu bisa mengangkat nama besar Kabupaten Tulang Bang Barat. Itu yang kita harapkan, sehingga NU ini benar-benar punya peran dengan pemerintah daerah, dan pemerintah daerah pun butuh dengan NU. Ini yang kita harapkan ke depan gitu. Maka terobosan-terobosan selalu kita sampaikan kepada pemerintah daerah agar bagaimana punya terobosan-terobosan baru, terutama kepada warga-warga NU di Tulang Bang Barat. Baik. Pada masa kepemimpinan yang lalu, warga Nahdliyin sempat diberikan perhatian oleh pemerintah daerah dengan diberangkatkannya untuk ziarah ke Wali Songo dengan APBD. Adakah program semacam itu lagi yang diharapkan oleh warga Nahdliyin kepada pemerintah daerah, atau mungkin dirubah programnya, konsepnya, namun tetap ada perhatian secara finansial kepada Nahdlatul Ulama? Kalau di selama kepengurusan kami dari 2019 sampai saat ini, ini pemerintah daerah sudah melakukan banyak hal kepada NU. Jika di kepemimpinan dulu ini ziarah, maka di pemimpinan sekarang ini sudah 2 kali menaikkan haji untuk pengurus NU. Gitu. Mungkin program yang tadinya ke ziarah sekarang ziarah ke Ka'bah. Itu. Nah, itu sudah dilakukan oleh pemerintah daerah kepada NU. Dan ini sedang satu lagi yang insya Allah nanti seharusnya kemarin sudah berangkat, tapi karena COVID ini sehingga tertunda, nggak tahu nanti kapan berangkatnya. Ini pun ada satu lagi pengurus NU yang akan diberangkatkan haji oleh pemerintah daerah. Gitu. Di beberapa momen ketua kita Pak Yan Nurhadi mengatakan bahwa banyak sekali masjid dan musola kita yang hari ini kita kehilangan sekian puluh, ratusan, bahkan mungkin lebih dari itu masjid dan musola yang kita sendiri tidak berani ngomong itu milik kita. Apa saja yang dilakukan oleh kepengurusan hari ini untuk meminimalisir itu, atau lebih pada gerakan yang pengambilan paksa ini loh milik kami, itu loh masjid dan musola kami. Apa yang dilakukan ke pengurusan hari ini? Nah, alhamdulillah di kepengurusan saat ini sudah kita bentuk satu lembaga yang memang lembaga itu khusus mengurusi masjid musola. Nah, dari lembaga inilah mereka bergerak, pengurus lembaga bergerak mendata seluruh masjid yang ada di Kabupaten Tulang Bang Barat. Ini nanti bisa kita pilah mana sih masjid NU, kemudian mana sih masjid yang memang dikelola bukan NU, kemudian nanti kita yang sudah dilakukan oleh pengurus lembaga itu
surat menyuratnya, hibahnya dari mana, kepada siapa. Ini sedang kita data dan alhamdulillah ini sudah berjalan, sudah ada beberapa masjid yang sudah kita data, tinggal nanti realisasi untuk ke notarisnya mungkin, atau ke resminya surat hibahnya atau surat wakafnya nanti akan diurus oleh lembaga yang ada di NU. Kepada awam mungkin yang mereka tidak paham soal NU atau kelompok lain, apa sih indikator ciri-ciri, oh ini masjid NU, oh ini warga NU, oh ini amalia NU? Bisa diceritakan itu, Pak? Oh, kalau itu gampang ya, diantara. Jadi kalau masjidnya NU ini rata-rata kalau Jumatan adzan 2 kali. Itu indikator ya. Nah, kemudian ada puji-pujian. Itu. Kemudian kalau di masjid itu masih kunut, berarti NU. Itu. Jadi ketika jamaah di masjid itu semua masih kunut, kemudian azan 2 kali ketika sholat Jumat, kemudian ada puji-pujian, udah jelas masjid NU. Nah, tinggal kita resmikan nanti masalah administrasinya di masjid itu. Gitu. Oke. Jadi kalau atau ada indikator yang disebutkan tadi, apa harapannya kepada warga Nahdien yang belum berani hari ini menyatakan diri, oh ini masjid kami, atau paling tidak, kalau toh mereka tidak bisa mengurus dan sebagainya, udahlah kami bawa serahkan ke PCNU. Yang hari ini kayaknya belum ada. Apa harapannya kepada warga Nahdien atau mereka takmir-takmir masjid yang belum pede soal itu? Kalau harapan kami dari PC ini sering kita sampaikan kepada warga NU di semua jajaran, baik di MWC atau Keranting. Ini ketika ada satu masjid NU, kemudian ada yang berusaha mensabotase, ini lapor ke PC. Lapor ke PC. Nanti di PC akan disampaikan kepada lembaga hukumnya NU, kemudian kepada lembaga masjidnya NU. Nanti akan diurusi. Ketika emang warga ini nggak sanggup ngurus, lapor ke PNU, ke NU. Nanti NU ini akan ngurusinya sampai pada titik administrasinya, baik itu notarisnya atau surat hibah atau surat wakafnya nanti akan diurusi oleh NU. Nah, dengan demikian nanti kita betul-betul tahu balah dengan demikian kalau memang warga NU mau lapor ke NU, ke PCNU, maka NU malah senang. Nah, NU akan tahu, oh ini masjid NU, maka harus diperjuangkan gitu. Jadi nanti biar NU yang berjuang lah untuk pengurusan masjid itu. Warga cukup lapor ke NU karena NU ini sudah punya lembaga yang mengurusi itu. Apa lembaganya namanya? Lembaga di kami ini namanya LTMNU, jadi Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama. Ini nanti yang mengurusi masalah masjid yang ada di Kabupaten Tulang Bang Barat. Jika masjid itu bermasalah atau akan disabotase oleh minhum yang di luar NU, maka nanti lembaga ini yang akan mengurusi masjid itu. Itu. Sampai hari ini sudah tercatat ada berapa secara resmi? Kalau secara total di masjid dan musola yang di Tulang Bang Barat, ini secara total ya belum kita hitung, cuman sudah punya data. Ini totalnya berapa sudah kita punya data. Dari data itulah nanti akan kita telisik atau kita pilah-pilah ini masjid NU. Nah, nanti tugasnya LTMNU ini yang datang ke masjid-masjid itu bahwa menelusuri masjid ini masjid NU bukan masjid punya siapa, dasarnya dari mana, kemudian hibahnya siapa, dari siapa ke siapa. Ini nanti tugas lembaga NU ini yang akan mendatangi masjid-masjid itu. Jadi sementara ini kita sudah punya data dan musola, masjid dan musola di seluruh Kabupaten Tulang Barat. Terakhir kemarin laporan dari lembaga masjid NU ini sudah sekitar 125-an yang sudah ditelusuri sama mereka. Gitu yang sudah ya, ini tinggal masih proses masjid itu milik NU betul atau tidak, atau dulu hibahnya ke siapa ini masih telusuri. Ini sudah didatangi sekitar 125-an. Setelah masjid kita merambah ke pendidikan, Pak. Fokusnya seperti apa Nahdlatul Ulama Tulang Bang Barat di dalam khusus dunia pendidikan? Nah, jadi kalau di NU di Tulang Bang Barat ini kita sudah punya lembaga ma'arif. Nanti lembaga ini yang mengurusi tentang pendidikan dari mulai PAUD sampai perguruan tinggi. Nanti ada lembaga yang mengurusi. Dan alhamdulillah kita sudah memiliki tanah hibah sekitar 2 hektar setengah
yang sudah dimiliki oleh warga NU, dimiliki oleh NU, yang sudah dihibahkan kepada NU, yang nantinya tanah ini akan didirikan lembaga pendidikan. Bisa disebutin wakifnya? Saya lupa siapa yang wakaf, cuman kemarin sudah diurusi oleh lembaga hukumnya NU. Oke. Gitu. Bagi warga masyarakat yang memiliki harta lebih mungkin, toh dan ingin mewakafkan kepada Nahdlatul Ulama, bagaimana caranya dan seperti apa prosesnya? Untuk warga NU atau bahkan bukan warga NU yang memang mau berdonasi kepada NU, ini bisa melalui rekening NU atau bisa diantar langsung ke sekretariat NU. Nah, nanti dari dana donasi-donasi ini akan kita jika itu cukup, kita untuk membuat pendidikan-pendidikan NU. Kemudian kalau rencana kami ke depan justru akan membuat rumah sakit NU, karena di Tulang Bang Barat ini yang rumah sakit khusus milik NU ini belum ada. Meski rumah sakit sudah banyak yang tidak ada pelangnya, berarti punya NU gitu. Kalau yang ada ada pelangnya lain berarti bukan punya NU. Jadi ada beberapa rumah sakit yang nggak ada pelangnya berarti punya NU. Cuman nanti ke depan ini bagaimana NU ini punya rumah sakit sendiri, di bawah naungan NU, di bawah manajemen NU, kemudian memiliki pendidikan-pendidikan yang memang di bawah manajemen NU dan seterusnya. Jadi nanti masyarakat di seluruh Kabupaten Tulang Bang Barat, mau yang di perkotaan atau yang di pedesaan, nanti tidak kesulitan untuk menyekolahkan anaknya di sekolah NU, karena nanti rencananya di setiap MBC ini kita akan bangun sekolah-sekolah NU. Nanti ke depan rencananya seperti itu. Ya, mudah-mudahan semua bisa terrealisasi. Jika warga NU bersatu padu, ayo donasi ke NU, maka insya Allah ini dalam waktu dekat akan segera terwujud. Amin, amin. Yang terakhir adalah momen muktamar ini, Pak. Sebagai mewakili dari teman-teman pengurus PC NU Kabupaten Tulang Bang Barat kepada struktur baru nanti PPNU. Apa kira-kira harapannya? Idealnya seperti apa yang diharapkan oleh PCNU Kabupaten Tulang Bang Barat kepada PPNU yang akan terpilih nanti? Siapapun itu beliau yang akan terpilih memimpin masa depan NU ke depan. Ya, kalau harapan kami dari PC ini bagaimana PBNU ini bisa punya perhatian khusus kepada PC. Karena mau bagaimanapun PC ini adalah titik tombaknya NU. Kan di satu daerah ini yang tahu persis ke NU-annya atau tahu persis warga ini NU atau bukan NU, ini PC. Jadi harapan kami ke PB nanti ketika siapapun yang terpilih setelah muktamar nanti, ini lebih perhatikan NU lebih dalam gitu, atau lebih khusus lah PCNU di seluruh Indonesia diperhatikan secara khusus. Mungkin dengan disediakan sarana prasarana komunikasi yang lebih enak atau yang lain sebagainya, sehingga komunikasi antara PC dan PB ini tidak terkendala dengan jarak dan waktu gitu, sehingga apa kendala di PC ini bisa segera disampaikan kepada PB, kemudian PB bagaimana mengambil sikap untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berada di masing-masing PC di seluruh Indonesia. Itu harapan kami. 30 menit sudah kita berbincang dengan Sekretaris Tanfidyah, Pak ya? Ya. Sebutannya Sekretaris Tanfidyah. Sekretaris Tanfidyah atau Sekretaris Pelaksana PCNU Kabupaten Tulang Bang Barat. Beliau Ustadz Kiai Muda Muhammad Sobirin. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk berbincang kepada kami. Saya sendiri mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang mengikuti detik dari detik, menit ke menit, dan hari ini sudah 30 menit berlalu. Kalau itu ada salah kata dan kurang bijaksana dalam kami mengungkap NU Tulang Bang Barat, mohon maaf. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.